Di belakang daripada aturan yang ada dan juga kebersihan itu apa? Kok bisa mereka mewujudkan seperti itu? Orang sangat teratur, orang sangat bersih. Kok bisa? Gimana cara itu, God? Mau hisap rokok di luar gedung. Di luar gedung itu 6 meter dari gedung itu. 6 meter. Jadi dang hisap rokok hanjit bak bineh gedung hanjit, tapi pun 6 meter dari gedung. Di situ dang piap rokok di area terbuka jauh daripada gedung. Jauh daripada banyak orang yang mondar-mandir. Mekleh dia. Ukuran asapnya itu ketika dipot bak urangnya kada. Hana kenang. Kan kenang bak muka urang kan. Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitur Rahman Lok Semawe yang dimuliakan Allah, kita sama-sama meniatkan i'tikaf di masjid sampai datang waktu isya, dan juga kita meniatkan intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Mudah-mudahan keberadaan kita, duduk kita di masjid dituliskan oleh Allah sebagai pahala salat juga, masih berada dalam salat karena kita menunggu salat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saudara-saudara, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali nibak uronyo, nibak malamnyo. Setelah beberapa waktu mungkin kami tidak ada di kampung, tidak berada di Aceh dalam trip safari dakwah ke benua Amerika, ke Kanada dan juga ke Amerika Serikat. Lebih kurang pulang pergi semua adalah perjalanan 50 hari. Alhamdulillah Allah beri kemudahan sehingga trip dakwah tersebut atau safari dakwah ini telah kami laksanakan dengan izin Allah, dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mungkin dengan izin dengan doa daripada para jamaah yang ada di sini, sehingga semua terlaksana dengan lancar. Maka dalam pertemuan kali ini kami sedikit ingin berbagi tentang masalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil sedikit untuk kehidupan kita, wawasan kita di negara kita, tentang bagaimana kondisi negara Kanada dan juga Amerika, bagaimana kehidupan di sana, sehingga bisa menjadi sedikit pelajaran bagi kita di sini dan juga bagi generasi muda yang akan datang nanti. Puji benar? Hanjir? Banyak hanjir tak? Berarti datang masalah yang kali tak pegah Hawaii. Tak pegah tak lanjutkan pelajaran Hawaii atau tak cok pelajaran baru tiga? Baru tiga. Justru yang tegak pegahnya urun duha. Urun duha ini berbeda memang. Anu mudah mahana muklai petap ya. Kiban yang mudah-mudah, pun tak pegah. Yang baru ya, galak tak yang baru-baru roda ya. Saudara alun yang dimuliakan Allah, alhamdulillah memang pelajaran yang berharga diberikan kepada kami. Pertama adalah kami sampaikan bahwa
perjalanan kami ke sana adalah undangan dari masyarakat Muslim Indonesia di Kanada dan juga di Amerika, terutama adalah masyarakat saudara-saudara kita dari Aceh yang tinggal di Kanada dan juga yang tinggal di Amerika. Beberapa tempat yang sempat kami kunjungi, alhamdulillah, itu adalah di Kanada. Kami mengunjungi provinsi British Columbia, yaitu kota Vancouver. Itu kota kedua terbesar di Kanada. Kemudian kami berkunjung ke Edmonton, ya, ibu kota daripada provinsi Alberta. Kemudian juga Calgary, ya, kota bisnisnya Alberta. Kemudian selanjutnya adalah Toronto di Ontario, Kanada. Ini adalah kota terbesar di Kanada. Adapun di Amerika, kami berkunjung ke di mana orang kita Aceh yang banyak itu adalah di daerah Harrisburg. Jadi kalau bicara Amerika, bicara di mana banyak orang Aceh, itu di Harrisburg, di Pennsylvania State dengan ibu kotanya Philadelphia. Kemudian kami berkunjung ke Washington DC, selanjutnya ke New York, ya, dan kemudian adalah ke Seattle di daerah Washington State. Karena Washingtonnya na dua bohonan. Pertama adalah Washington DC, yang adalah ibu kota negara Amerika. Selanjutnya Washington State, yang provinsi yang ibu kotanya adalah Seattle. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di Kanada itu orang Aceh, saudara kita Aceh yang paling banyak itu di Vancouver. Itu jumlah belum ada statistik yang lengkap, tetapi diperkirakan sekitar 400 orang, lebih kurang 400 jiwa dengan anak-anak. Jadi ramai di sini di Vancouver. Yang kedua adalah di Calgary. Nah, untuk sedikit pengalaman ingin kami sampaikan, kalau kita berangkat ke Kanada ataupun ke benua Amerika, menyatakan negara Kanada dengan negara Amerika itu luasnya sama, bahkan hampir Kanada lebih luas. Tapi Kanada itu jumlah penduduk sangat sedikit dibandingkan dengan Amerika. Jumlah penduduk Kanada tidak sampai 40 juta orang, tapi luas negaranya luar biasa besar. Berbeda dengan Amerika yang sampai berapa ratus juta orang. Nah, kemudian perjalanan ke sana kami berangkat dari Aceh menuju Jakarta, Jakarta ke Hong Kong, kemudian dari Hong Kong menuju ke Vancouver. Perjalanan dari Jakarta ke Hong Kong 5 jam, transit di sana, kemudian selanjutnya berangkat dari Hong Kong menuju ke Kanada, ke Vancouver. Itu perjalanan 12 jam non-stop dalam pesawat. Jadi semuanya perjalanan kalau dari Aceh full adalah tanpa transit 20 jam, ya. Tanpa transit itu 20 jam ditambah dengan transit lagi. Nah, perjalanan yang jauh menuju ke benua North America memang. Ada hal yang unik perlu kami sampaikan, bahwa kalau kita pergi ke Amerika ataupun ke Kanada, kita masuk akan ditanya, untuk apa pergi ke sini? Nyai ditanya, ya. Kalau di Kanada, pertama harus isi dulu, ada mesinnya khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Dalam tas kita ada kita apa, kemudian ada jumlahnya kita bawa apa sampai 10.000. Kemudian dan dengan jujur, jawabnya ya, makanan apa, tapi itu kita di mesin itu. Kemudian setelah kita laporkan di mesin itu, baru kemudian petugas imigrasi lihat kita apa namanya, yang kita bawa apa. Setelah itu dia akan tanya apanya yang kita bawa, dia verifikasi saja. Kalau perlu dibuka ya dibuka, kalau enggak ya sudah, ya. Dan di Amerika juga begitu. Kita masuk, mereka akan tanya berapa lama di sini, tinggal di mana, mereka akan tanya. Dan itu cukup dengan omongan saja, tidak perlu bukti. Yang unik di. Jadi cara mereka menilai, hanya toh bukti akan cepat. Kemudian toh surat bahwa naung jamin, tohnya toh aja. No, tidak perlu mereka.
Kejadian dengan kami seperti itu kebanyakan orang. Tapi yang penting apa? Jawaban kita jujur dan rileks. Duh, Kanada dan Amerika nyan adalah secara sistem hana biasa untuk by sistem biasa orang semua menyebutkan pasti menang. Jadi tidak ada curiga mereka kepada kita bahwa nyong pegang menoi pebuk deh dah. Itu secara sistem tidak. Pokoknya jawab lagi nak habis selesai. Hana pula ya depu bawa doh na betul ini pegang no doh surat doh nyo doh je stempel nyo asli ibu hana. Oh enggak. Secara sistem mereka sudah, ini mungkin ada di antara yang sudah pergi juga. Tapi kami sampaikan auranya di sana, auranya itu dipercaya. Ngomong apa adanya, jangan coba untuk mesulit membacut. Menyulit kanja itu. Karena secara sistem orang jujur-jujur. Hana pun dah tunggu-tunggu. Ya, Pak. Itu secara sistemnya, ya. Dan di sana kalau ada surat kita bawa dari Indonesia, misalkan, apa saja suratnya, itu sudah dianggap resmi dan hana akan diperlukan resmi butoi hana. Maka surat undangan dari Amerika, dari Kanada juga cukup dengan tanda tangan secara digital. Ya, udah mereka sudah percaya. Hana iglipnya logo butoi sukannya di hana. Karena secara sistem adalah orang jujur-jujur saja, nggak ada masalah. Satu, itu harus menjadi catatan kita. Kalau ditanya, hana yakin bukan surat post tempel je. Halo nanti. Karena ujung mau buta, orang mau putih ya. Secara sistem, hana, ide hana mana? Aura je mana? Lalu ketika kita masuk Kanada itu, ya, kita mendapatkan hal yang memang berubah karena memang alhamdulillah kami pergi ke sana bukan cuma untuk saing artinya bawa ajak kalang-kalang teman-temanan. Memang alhamdulillah Allah izinkan kami tinggal bersama dengan orang di sana, saudara kita dari Aceh, saudara kita dari Indonesia juga, bukan cuma dari Aceh saja. Jadi merasakan hidup seperti mereka hidup. Jadi untuk mengajakkan lagi nge-travel, orangnya di sini kedai plum pokoknya merumpok tempat kalang-kalang nendang. Tapi ini enggak merasakan bagaimana mereka hidup. Jadi aura bagaimana perasaan hidup di Kanada sebagai apa, ataupun di Amerika seperti apa, alhamdulillah sempat kami rasakan. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah langsung kita yang datang dari negeri kita seperti ini langsung mendapatkan bahwa hal yang berbeda sekali pada sisi aturan dan kemudian kebersihan. Sampai kita pegah menan ya. Mandung urung pegah lagi nya. Tapi saya akan mengupas permasalahannya adalah di belakang daripada aturan yang ada dan juga kebersihan itu apa? Kok bisa mereka mewujudkan seperti itu? Orang sangat teratur, orang sangat bersih. Kok bisa? Gimana cara ibu God? Ini yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mari kita lihat bahwa aturan yang dibuat oleh mereka, ya, contoh aturan dapatkan, ya. Kehidupan di sana begitu kita masuk ke Kanada, aturan itu langsung nampak mengikat kita. Langsung dari segi aturan, oh, nyo hanya berangkat hoi no, langsung berbeda aja. Takoh jalan yuk kau berbeda, hanya inan tapi no, ya benar. Kalau mau potong jalan harus tekan lampu merah dulu baru bisa potong. Tunggu. Semuanya rapi dan teratur. Ya. Parkir mobil juga ada tempatnya khusus semuanya. Nah, aturannya seperti apa? Aturan mulai dari atuh dah pegang sampai umiyupnya. Kalau buat rumah di sana aturannya sangat ketat sekali. Hanjit berangkau tanya tak pegat rumah gero tak tamah kamar gero degala ando dah hanjit. Kemudian rumah yang kita buat itu ada spesifikasi yang harus sesuai dengan spek yang dibuat oleh pemerintah. Karena di sana negara dingin, dindingnya itu harus dilapisi dengan lagi supaya jangan dingin. Kemudian rumahnya dibuat dari kayu. Pemerintah akan mengecek pondasi pun pegat, maka akan sertifikat dikeluarkan pondasi sudah benar, lanjutkan kepada tiang. Kemudian tiang sudah benar dicek le city di sini oleh petugas kota sudah benar, baru kemudian buat dindingnya. Dinding juga ada sertifikat kabutoi pahana. Kemudian pegat listrik juga ada sertifikat nyo kabutoi listrik ilmunya atau hana, baru lanjut ke yang lain. Kemudian ada sanitasi air juga, pembuangan air dan saluran air di rumah, saluran pemanas sertifikat, lampu sertifikat, nyo sertifikat, mandum sertifikat.
Jadi kita lihat bangunan sama semua secara standar. Yang tajak sama bangunan itu. Dari bangunan pemerintah sampai bangunan rumah sendiri, standar sama terukur. Jadi yang tajak sama mandung, dagak mandung rumah itu. Karena standarnya sama. Ya, dan setiapnya dicek oleh Siti. Dan hasil dah program belanja bawah hanam tanahnya muncul lung-lung nyoje. Tidak berlaku sama sekali, bahkan itu akan dianggap kita weird itu aneh, dan akan dianggap orang musulit itu justru akan bermasalah dengan kehidupan di sana. Kemudian kita lihat di jalan, contoh di jalan rapi dadah, motor jalan urung jak rapi, lagi mutulih menang ngumpul, lagi mutulih bak jalan hawiunun paduk kecepatan sama manduk pakan. Di belakang itu untuk SIM saja itu mereka harus ujian dapat SIM itu sampai 2 tahun baru menumpuk SIM. Ya, harus ikut kursus, kadang sampai 2 tahun baru dapat. Yang menumpuk SIM mujur. Setahun dia kerja, dia belajar mobil, belajar motor, kemudian mendapat SIM-nya mujur tak itu. Ya. Kemudian mujur SIM-nya ketika orang kalulung SIM maka akan drive pemula ini, yang driver pemula, golong driver yang cepat, yang lehana. Untuk driver pemula, bak plat motor ni cikai pula laju, nyo pemula. Jadi jumlah aturan harus kita itu berlaku. Padu kecepatan dan nyo peluang, padu bejik tak peluang, padu hanjit tak peluang, dan orang di samping pi dijaga dan nyo. Karena apa? Ini pemula, ban menumpuk SIM mendang. Trek menumpuk SIM. Ino maju danyo beda dengan awak Kanada. Itanyo cepat merumpuk SIM kelar dalam 1 jam. Beda dengan awak Kanada. Harus itu 2 tahun baru merumpuknya. Awak apa menancit. Dan SIM-nya ya, itu adalah bahasa di sana adalah betul-betul kenyawa uro-uro. Kalau enggak ada SIM kita enggak bisa kerja. SIM itu menjadi rekod apabila melanggar lampu merah misalkan. Melanggar lampu langsung kenang, hana press tengok, langsung kenang terus surat laju. Rumah. Hana polisi dah lampu hana. Tapi surat terus rumah laju. Karena plat motor dah depa nyan rumah-rumah boleh rumah depa menduk. Ide plat motor dah depa sira orang, penan plat motornya limboi penduk nyan rumah-rumah kamu pak laju. Langsung dikirim. Enggak kita bayar, maka akan bertambah dendanya. Ketika bertambah denda, rekod poin mbak nyan getanyo bahwa Tanyo termasuk salah seorang yang tidak patuh aturan negara dan yang akan sulit tak bekerja. 10 poin pelanggaran di jalan yang haram pekerja ali. Merah bejutanya. Karena Pak Mantang Tanyo lamar pekerjaan, mereka akan melihat rekod perjalanan Tanyo lampu merah atau penyan rekod di jalan, ada melanggar di jalan tidak. Itu dilihat hijau Tanyo atau kuning atau merah. Kalau merah ya sudah, rekodnya kasih 10 poin lalu kaheknya. Dan begitu mudah SIM itu dicabut. Pelanggaran berat langsung cabut laju. Tak selip motor yang hanya tak setanyo selip atau tidak memberi ruang untuk mobil ambulan, itu dengan cepat akan ditarik SIM kita dipending sampai setahun misalkan. Dipending tuh hanya diberi kabel itu. Dan itu aturannya ketat berlaku bagi siapa saja. Sebelum saya pulang kemarin itu ada jak bak kanduri syara katanya orang Aceh pegak kanduri di rumah. Biasa orang tanya Aceh. Nah, tengku rumah pegak kanduri ni jak kena. Jak apa je bu khauri malam. Lewat satu tempat yang di situ kecepatannya cuma 20 km per jam je. Hanjit lebih daripada 20. Gaya 20 60 di sini. Hanang depa malam. 60 bak ruasnya tahu, 20 60 kecepatannya. Langsung bak ujung jalan polisi hidang. Padu payah bayar $200. Langsung di sini. Pak langgar, langsung kena. Ya. Di sini kita lihat bahwa kata takalon bahwa pakan urun rapi tertib tanya je, aturan itu betul-betul berlaku bagi siapa saja. Yang melanggar pasti kena. Maaf, berbeda dengan kita. Justru yang hayanya yang berhasil terobos lampu merah.
Ya, gejak-gejak tu dah orang gejak je boleh. Ditanya kamu pergi tanda lampu merah tak klek-klek mantai kena gejak aju. Yang bangai dia ketanya yang dong. Tanya yang dong lampu merah bangai tu dah. Iganyan hayu tak bere. Ya. Dia melanggar enggak hanam melanggar dia hanam apa-apa, enggak ada imbas apa-apa. Itulah namanya aturan. Aturan itu adalah sebuah hukum yang kita sepakati bersama, yang melanggar, yang melakukannya dapat untung, yang melanggar dapat rugi. Itu dia aturan. Bagiannya yang puput kadang rugo, yang melanggar laba. Tandanya aturan tidak ada. Itulah kenapa lampu merah di kita berulahan atau pegot inang geroy. Nah di lot lampu merah itu tanda di jalan ya, bahwa kita nggak punya aturan loh. Udah untuk mendapatkan SIM juga nggak ada ujiannya, nggak ada ini apa-apa, nggak ada masalah apa. Melanggar di jalan juga tidak dapat apa-apa, kecuali menyenai dang polisi. Menyenai dang polisi yang pakai helm, menyenai dang polisi hanam helm medical dulu. Karena apa hanam polisi, dia polisi dapat. Aturan kita tidak berjalan. Di sana siapa yang melanggar aturan langsung kena. Dah. Kemudian apalagi aturannya sampai ini contoh lagi saya sampaikan, aturannya negara yang punya aturan. Kekuatan negara itu ada pada aturan. Ketika aturan tidak ada, maka negara tidak punya kekuatan. Untuk orang memancing, galak pancing, nyan harus nasim shit. Berburu harus nasim shit. Pergi memancing, setelah pergi memancing, karena sim katanya, don galak pancing, galak mancing, bernasim shit, surat izin memancing. Lalu ikan yang kita pancing itu juga dikasih ukuran berapa ikannya yang kita pancing. Dan di TD di Kanada biang paling low di TD. Banyak sekali danau-danau Kanada itu apa namanya biang, crab apa namanya kepiting itu banyak. Tapi kepiting tersebut ukurannya paduk je tapuo, menyeruh tapuo ubit, lebih ubit, atau kita buat pulang yang betina kena denda sampai $1. Setiap pergi memancing boleh bawa pulang kepiting cuma 3 kepiting, tidak boleh lebih daripada 3. Engkau nancit pada pohon ke tidak pohon adalah dengan ukuran tertentu 3 ekor ikan boleh kita bawa pulang. Mamanya lu galak mancing gimana mah? Ai tanya kal hejum memancing gimana? Cok punya belur lo matot, mancing lo belur lo matot. Atur sehingga tidak ada istilah di bawah nyobiang ke hanale pakon mamai kabeh pajoh le urang kabeh cok po hana betina tidak boleh dibawa pulang, yang lain dia ya agam dia po, yang ini haji kubahainan ya tuan masalahnya sampai ke situ aturannya. Berburu juga begitu, rusa di sana banyak, luar sekali rusa. Tapi ada hutan yang boleh berburu, ada hutan yang nggak boleh berburu. Hutan yang berburu itu juga rusa ukuran berapa sesuai dengan aturan ni pegat tapuo kena layu lagi. Kalau masalah berburu sampai $600 salah tembak yang ubi kena rayu tembak kena. Kemudian sekali berburu satu rusa boleh bawa pulang, tidak boleh lebih daripada itu. Hanya dapat som itu pun. Begitu perasaan aturan yang berlaku di negeri orang. Makanya kenapa rapi tak ada. Pakan kenapa rapi ya. Bersih juga begitu. Kebersihan di sana, kalau misalkan aturan masalah secara sistem sampah itu manajemen sampah sudah bagus. Dari pemerintah sudah membuatnya seperti itu. Ada sampah plastik, sampah organik dan sampah non organik ya. Sampah plastik, organik dan non organik, setiap 3 macam ini rojak khusus. Ronyo ecok plastik, singa ecok organik, singa ecok non organik. Menyalah hairon nembuh yang organik non organik, kemudian plastik ke tempat yang organik, sampah drone hanai cok lagi kan ilmu drone gara-gara apa salah meletakkan yang campur-campur hanai cok lagi langsung maju berimbas ya. Yang benar Ustaz kita buat di sini di kita atur bagaimana supaya kita buat punya sampah sampah
Itanya wajib tak pegak di rumah tu, tak pegak di rumah tu pula, tapi pemerintah hana pegak benar. Bercampur lemu sama dengan hana. Untuk supaya kita sampah itu bersih dan bagus, negara kita bisa bersih, masyarakat kita bersih, pemerintah harus membuat sistem yang kuat. Lalu kemudian aturan yang kuat dan dijalankan bersama. Sehingga masyarakat yang merasa demikian, merasa bahwa ini adalah kebutuhan kita demi kemaslahatan tanya. Jadi hanya yang melanggar, yang melanggar kena imbas. Itu namanya aturan. Kalau boleh kami katakan, negara maju itu apa? Negara maju itu adalah negara yang ada aturan. Yang kedua, aturan itu dijalankan oleh pemerintah dengan ketat. Selanjutnya adalah rakyat menjalankannya dengan sukarela. Karena apa? Di situ ada keadilan bagi mereka, kebaikan, kemaslahatan mereka dijalankan secara adil. Ya. Jadi kalau ada imbas misalkan menyerta langgar aturan, rakyat kena belanja katanya, atau rakyat kena denda, jut asal gebite deh. Dijelaskan melanggar lampu merah sekian kena, melanggar ini salah parkir sekian. Nggak ada masalah kalau dikasih. Kemudian selanjutnya dalam masalah aturan ini, bukan cuma pemerintah yang menjalankannya dengan baik, masyarakatnya juga itu juga mengawasi menjalankan aturan. Contoh yang tuan sampaikan, langsung kejadian dengan kamu. Di Kanadanya misalkan tempat parkir, ada tempat parkir untuk priority. Priority itu untuk orang sudah tua dan orang sakit. Setiap tempat parkir nyatanya misalnya di halaman tanyonya dan tempat parkir, yang tuha-tuha parkir di tempat yang paling tahu dengan pintu masuk, itu pasti dikasih itu priority itu. Sedangkan yang hana tuha-tuha umulam parkir di ujung gede, yang tuha-tuha apa pintu masuk nyo hanya coknya punya pedang yang mudah di tinan kena maju sirto $200 kena. Saya pergi dengan salah seorang saudara kitanya orang Kanada yang dia dapat parkir priority ya, untuk jak pajuh makan malam parkir di sini. Nah urun tuha yang kagak parkir di samping kamu lebih awal. Lalu kemudian ketika tubik dari motor di urun tuhanyo dari Kanadanya gekalan lontuan yang tubik dari motor. Lalu tunggu pegang. Kenapa kamu parkir di sini? Bukan saya. Ini yang punya mobil di sana. Gue pikir mudah amat pakai parkir di sini. Ternyata yang motor belara deh gue pegang lona kartunya, kartu priority. Oke. You have it? Yes. Okay, good. Mandu menjaga aturan, menyana yang salah puput akan diprotes oleh walaupun kan polisi yang kalah. Menyebabkan tanya hana urusan mahomnan urusan loh. Lu yang tanya lo, menyatanya protes. Alah, abah nan nyan. Nahan jiwa lagi nyan pak tanya, kayaknya mana? Itu kan salah ya. Padahal Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Yang lihat ada orang salah buat, yuk diam. Hati yang jarang. Mereka menjaga. Dan kalau kita salah dalam aturan di sana, masyarakat bisa mengkomplain, bak polisi dan langsung terus. Dengan mudah di sana masyarakat mengkomplain orang lain yang salah menjalankan aturan, hanya pati aturan, tabuh sampah betul, kemudian juga parkir motor hana betul, kemudian di rumah bidanya karu atau tambang jamnya rame sehingga rumah kamu ganggu dikomplain dengan mudah dan polisi dengan cepat datang. Ya, mbak, aturan. Rakyatnya menjaga dan moto polisi di sini lu tuan baca apa? See something, do something. Kamu lihat sesuatu yang tidak wajar, katakan atau bertindaklah. Yang mana itu? Menyenah yang betul ini kalau bain, mututo, dan kemudian bertindaklah. Iyu rakyat di mana? Dan itu sudah biasa. Nya lagi ya. Rakyatnya juga menjaga aturannya. Maka nanggro hana was-was membacut begini. Mangat dan nyaman. Kenapa? Aturan berlaku dengan baik. Lalu Tuhan sampaikan bahwa teori aturan, nah secara ilmiahnya begini.
Aturan itu perlu dalam sebuah masyarakat saat naluri masyarakat tidak berbicara. Naluri tidak ada, aturan harus berlaku. Karena apa? Naluri masyarakat hana. Tapi pada saat naluri masyarakat baik, aturan itu tidak diperlukan secara ketat. Di Nagrogol, naluri dianggap naluri urang kurang untuk menjaga kerau kurang. Artinya dibuatlah aturan demi menjaga semua orang secara adil. Di tempat kita tidak ada renggang. Diharapkan naluri urang. Walau hana aturan hanya tempat parkir yang tonyo kan tajuk kurang tuha. Tempat parkir yang tahu dengan tempat tamang, urang-urang yang tidak gejak solat, dia pedang ino, tanya yang lebih hawai, tak pedang je, oh, nawate, nak buru-buru, kemenang kan? Nah sesuai dengan nalurinya. Itanya yang bagah truk, tak parkir je, oh becut, pakan. Mudah-mudahan yang tidak truk, baik buru-buru, parkir lebih tau, baik tidak semaya. Nyan naluri kau nah, naluri bicara mana? Tapi ino naluri hana berbicara, aturan pihana. Gimana cara tahu dia? Kita harapkan naluri manusia itu ngomong, dia berbuat sesuai dengan naluri yang baik. Tapi naluri hana aturan pihana. Kakak menang-menang aja. Kiba yang jut. Kiba bahasa orang Aceh menjut-jut aja. Tak menjut-jut. Tak menjut-jut bahasa Indonesia ni pula. Hana orang pegah ya bahasa Indonesia kiba. Menjut-jut aja, ya. Kiba yang jut, ya. Kiba yang jut. Nah, pikir bahwa kita harus belajar untuk membuat aturan yang baik demi kemaslahatan bersama. Yuk lingkungan masjid ini ada paling kurang lah tempat parkirnya ada prioritinya kita buat. Silopnya tanya berapi tu, kiban cara ben sensui, waktu takalan di ke, waktu solat rapi ke dia, waktu terbiak luar silop, terkek tahu tempat-tempat tipak kena gede dah minta nama ho, ya. Kenapa tidak ada aturan dalam hidup? Ya, pakan hana. Di masjid raya betul, masjid betul nama lu. Betul juga raya begahnya itu boleh kau masjid raya. Karena masjid Batu Rahman rapi, teratur, rak-rak ana dempu dem tutur ngangga ini. Ya, kenyam nah. Contoh lembaga. Hai kan contoh, lebih bayangan. Ya, Pak. Ya. Yuk kita belajar lebih teratur, lebih rapi. Itu sangat ada aturan, itu sangat mudah kita hidup. Ya. Kemudian unik lagi di sana, menyetablo barang yang kita nyo selama 2 minggu je terpakai le, hana senang tu je dak buat betul. Tablo barang, ya, tablo barangnya unik-unik sampai kayak bibit. Tablo barang, beli barang apa saja, nanti itu boleh dibawa balik hanapa hana sesuai. Bajai dia tu matang agak giti agak mujib. Tu oleh mau 2 minggu yang balik lemplang. Hanapa hana begah, diterima kemudian nanti balik lagi kembali. Kalau ketika kita beli barang, kita bawa balik dalam 2 minggu, dalam 2 minggu tanya bawa alam balik, harganya sudah turun. Ipu blow dalam seminggu yang kada tanya blow misalnya harganya adalah 100.000, hari ini sudah 90.000. Katanya puas balik, ipu balik kan 10.000 kepada dia. Kenapa? Beda harga, sekarang sudah turun harganya. Ipu balik. Karena apa? Kah beda harga, kah turun harga. Ibu balik lo masa. Pengen tanya. Ya. Lalu kemudian kalau seandainya tablo barang bak supermarket yang bertulis di tempat itu harganya sekian, ketika kita bayar di kasir berbeda. Ditulis ide 5.000 ya. Tapua bak tame bak kasir dicas kitanya 5.000 sekian atau 6.000. Hai, saya lihat di sana tulisannya 5.000. Kenapa di sini 6.000? Oh ya, dia bilang. Iya, beda ya. Digratiskan. Ini gratis. Kita mendapatkan kesalahan sistem. Dia mengucapkan terima kasih, drone akan mendapatkan sistem kamu salah. Nyo gratis ke drone. Gimana? Bagainya ada je nah beg. Ada je ipetam ipegak dong no cik tengah aja ipengak tanya italenya matanya icok ka bayu ada je pada kadang-kadang aturan, orang menghormati aturan itu.
demi kemaslahatan, keadilan bersama saudara yang dimuliakan Allah. Ya, sampai lagi yang rupa ya. Kemudian ada lagi yang unik yang lain yang ingin saya sampaikan juga ya. Ini kan iklan rokok mesti padang rupa. Hana iklan rokok mutaboh. Iklan alkohol tidak ada, iklan rokok juga tidak ada. Tablau hana. Kemudian rokok kalau kita beli ada, tapi iklan hana. Yang jual rokok itu boleh jualan, tetapi harus ditutup dan kalau dia urang hana rokok. Pakainya merokok, narokok, napat nyopat. Tapi kalau empat rokok, hana empat rokok. Tidak boleh nampak jualan rokok. Kalau hisap rokok boleh. Ditentukan tempat khusus untuk hisap rokok. Dalam ruangan besar ada tempat khusus untuk hisap rokok. Kalau ruangan terbuka itu boleh hisap rokok. Misalnya sebuah ruangan gedung, mau hisap rokok di luar gedung. Di luar gedung itu 6 meter dari gedung itu, 6 meter. Jadi dang hisap rokok hanjit bak bineh gedung hanjit, tapi apa 6 meter dari gedung. Di situ dang piap rokok di area terbuka jauh daripada gedung, jauh daripada banyak orang yang mondar-mandir. Mekleh dia. Ukuran asapnya itu ketika dipot bak urangnya kada. Hana kenang. Kan kenang bak muka urang kan. Hana. Tidak sama sekali. Jadi sulit kita dapatkan orang yang merokok, menyanggung merokok kerja jauh gede dan agak mesom betul. Tidak langsung. Apalagi iklan rokok sama sekali tidak ada. Tidak diizinkan ada iklan rokok. Minuman alkohol juga tidak boleh, walaupun diizinkan alkohol. Alkohol diizinkan minum di bar, minum di bar, kemudian di tempat khusus atau di rumah sendiri. Dilarang untuk meneng tanyome yang deh alkohol hanjir. Munya itu me datang teng alkohol dan deh nyan akan kena hukuman bagi orang yang suka alkohol. Diatur lebih pegat tapi diatur sehingga hanya nampak orang sempoyongan menyepak jalannya, khususnya di Kanada ya. Kalau di Amerika sedikit berbeda ya. Di Kanada lengkap sekali. Makanya kata aja Kanada tajak Amerika jelas tajak Amerika lagi awak gampang. Hana mengadukan tajak. Karena lebih ketat aturannya, lebih enak, nyaman tinggal di sana dengan aturan yang bagus dibuat. Nah, jadi mana iklan itu? Rokok nah iklan hana. Jadi disampaikan bahwa Tuhan sampaikan bahwa kondisi kita yang iklan rokok yang banyak kita lihat nyan hana normal. Pemerintah kita yang mengambil untung daripada rokok dan iklan rokok itu tidak benar. Nyan kanpeng yang halus 100%. Menurut kami. Karena rokok itu berbahaya bagi masyarakat. Hana perlu iklan kan jika gepil rokok, hana perlu iklan dulu. Ya, tidak perlu iklan banyak-banyak. Kalau bisa pemerintah kita acak semuanya, kita tidak suruh orang untuk jangan merokok. Tapi iklan rokok itu jangan diumbar. Ada anak-anak kecil, ada anak-anak kita yang kita inginkan mereka enggak hidup dengan rokok di generasi yang akan datang. Mai kamu pi rokoknya urusan don hana masalah peng don abe peng don debe. Kita tidak inginkan cucu don. Nagala cucu don merokok don. Nagala anak don merokok. Hana pasti harapkan anaknya hana merokok lebih baik. Tapi banyaknya iklan itu sampai anak itu tiuroi kalon. Itu merusak generasi kita dengan iklan rokok itu. Maka kalau dah bisa wali kota Lok Sumawe. Halo Lok Sumawe, kalau sanggup Bapak wali kota buat wali kota di Lok Sumawe ini bersih daripada iklan rokok. Kan bersih dari rokok. Iklan rokok dulu. Nyan Pak wali kota nyancap. Udah kampung kamu orang. Tolong nukoh saya hanya nunjuk begini. Ya. Nyan udah kampung kamu orang. Ilun hana perle cukai atau perle dari iklan rokok ibayar ke APD ke PAD ya. PAD kamu. Ya. Hana perle. Tidak wajar loh, negara yang maju saja, nanggro kafe macam, hai bi iklan rokok ini. Dia belakang, hana normal. Sehingga tu laki maah yang pi rokok, hana lum tuan pegah buat pi rokok, lum tuan bicara iklan rokok. Karena iklan rokok itu akan rokok manusia. Jadi sulit dia untuk lepas.
Maka kalau rokok kadang ipedah tinju, lagi tinju tentang orang merokok tegar. Kemudian orang pakai baju jas necis gede. Hai punya kena abe rokok mubaya gede. Dia adalah mengubah otak kita seakan-akan sukses. Orang pergi rokok sukses dengan tah apa bajaro bijak tentang lagi peng mendu dalam. Ya, enggak begitu. Mereka mengubah mindset kita. Yang buruk dari rokok itu hilang dan nampaknya yang bagus-bagus, padahal enggak begitu. Itu menggerogoti otak kita dengan iklan-iklan yang seperti itu. Kami sampaikan bahwa itu tidak normal, walaupun kan kalon di tino luntuan karena undang gerogok kata kalon oh lagi nyo undang gerogok belum baik lagi nyo nyaman ya Pak. Ada hal yang tidak normal dalam hidup kita. Berbunga rundon kada pegang lagi yang berbunga rundon ya. Tapi yang baik itu kita belajar dari orang-orang kita. Nah kemudian yang terakhir tuan sampaikan, man tengku tak puja watak nang gerogok, man na salah nang gerodanyo, na kelebihan nang gerodanyo, nah banyak kelebihan-kelebihan dari negeri kita yang berbeda dengan udang ideh yang wajib mesti tanya syukuri le kelebihannya. Dan juga bagaimana perkembangan Islam di sideh kibandeku di Amerika dan di Kanada nyo juga sangat menggembirakan. Kibandeku nantikan dalam episode yang akan datang. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sungguh kita bicara khusus tentang masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.